Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Andari. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Teknologi Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen di bagian pernyataan diri dosen untuk wujud kerja bidang perguruan tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bagian pengajaran. Untuk itu, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi massa. Mata kuliah komunikasi massa ini merupakan mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa di semester 2 dengan beban SKS sejumlah 3 SKS. Kemudian deskripsi untuk mata kuliah ini akan saya jelaskan bahwa mata kuliah ini secara umum membahas proses dan dinamika yang terjadi dalam komunikasi massa sehari-hari. Jadi di awal perkuliahan mahasiswa akan diajar untuk mengenal hakikat dari kajian dan juga konsep-konsep penting yang terkait dengan komunikasi massa. Mahasiswa akan diajar untuk mengenal teori-teori dan metode-metode yang terkait dengan bagaimana proses komunikasi massa itu berlangsung dan bagaimana dinamika yang berlangsung mulai dari proses produksi, distribusi, hingga penerimaan dari pesan komunikasi massa tersebut. Dan di akhir, mahasiswa akan diajak untuk memahami konsep dari literasi media. Kemudian, dalam mata kuliah ini terdapat 4 CPNK. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah dan kajian dari komunikasi massa. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan dikenalkan dengan teori dan model dinamika proses komunikasi massa. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam proses komunikasi massa. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi proses literasi media dan juga literasi digital dalam masyarakat. Kemudian untuk metode pembelajaran di kelas dilakukan dengan metode ceramah. Kemudian yang kedua ditambahkan dengan diskusi dan tanya jawab di kelas. Kemudian untuk metode asesmen menggunakan penugasan dan ujian. Untuk penugasan ada yang berupa kuis, kemudian ada yang berupa kerja kelompok dan ada yang dibawa pulang. Dan yang terakhir terkait dengan media pembelajaran. Untuk media pembelajaran saya menggunakan berbagai media, baik yang offline ataupun yang online, dengan menggunakan website ataupun aplikasi online, dan terkadang aplikasi tersebut dikolaborasikan dengan presentasi atau PPT yang saya gunakan. Nah, untuk sebagai contoh proses pembelajaran di kelas, berikut saya tampilkan video proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah komunikasi massa ya. Di pertemuan ke-8 sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai model-model komunikasi massa. Oke, sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dalam pelajaran. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Oke,
teman-teman, untuk pemanasan ya, hari ini kita akan mulai dengan sebuah kuis sederhana. Silakan teman-teman membuka handphonenya, mengaktifkan kamera, kemudian di-scan QR code-nya ya, bukan QRIS, QR code-nya di-scan, kemudian teman-teman join, lalu menjawab pertanyaan dengan satu kata saja ya. Apakah teman-teman masih ingat dengan model komunikasi massa yang pernah kita pelajari sebelumnya? Silakan teman-teman. Ada yang kesulitan? Tidak ada ya, semoga semua punya kuota ya. Oke, sudah ada jawab? Oke, ya. Ada Dominic, ada Laswell. Oke, banyak jawab Laswell, Will Busram, The Floor. Oke, ya. Sudah cukup banyak yang menjawab. Kita akan lihat dan seperti aja agaknya ya, ini siapa ya? 349. Baik teman-teman, kita akan lihat ya, ini apakah benar yang teman-teman jawab tadi. Ya, yang pertama itu ada model Laswell ya. Ini adalah model yang paling sederhana, yang paling mudah kita ingat ya, mengenai komponen-komponen komunikasi manusia secara umum ya. Yang pertama, dia menyebutkan ada komunikator, pesan, medium atau channel, penerima, dan juga efek. Model ini cukup unik karena dia menyebutkan efek ya, dia menyebutkan efek. Sedangkan di model-model lain itu jarang sekali menyebutkan efek. Yang ada misalnya dia menyebutkan channel noise seperti itu ya. Oke, yang kedua yang teman-teman jawab tadi ada model The Flow. Dia menjelaskan bagaimana proses komunikasi massa itu berlangsung ya. Dia membuat ada dua macam channel ya. Di bawahnya ada feedback device, di atas itu adalah mass medium device ya. Jadi ini adalah model proses komunikasi massa sederhana ya, di mana di sini dia menyebutkan ada perbedaan antara device yang digunakan oleh source dengan device yang digunakan oleh destination ya. Yang ketiga, kita punya model Milgram ya. Jadi model ini menjelaskan bagaimana proses komunikasi massa itu berlangsung ya, di mana di tengah itu ada many identical messages ya. Ada pesan yang identik dan berjumlah banyak ya. Kemudian di sini ada yang namanya organisasi media. Organisasi media melakukan kegiatan encoding dan juga decoding ya. Kemudian di sini ada audien atau yang kita kenal juga dengan istilah halayak. Seperti itu teman-teman. Ini ada model Scrum, dan yang terakhir itu kita punya model Dominic. Ya, kita punya model Dominic. Sebenarnya Dominic mengatakan dalam bukunya bahwa dia mengambil model ini dari buku atau dari modelnya Will Scrum. Ya. Jadi ini model Will Scrum, kalau teman-teman lihat sangat mirip ya dengan modelnya Dominic ini. Jadi di sini ada many identical message, kemudian di situ ada organisasi media, di sini ada audien. Audiennya kayak beda ya, kayak beda, tapi sebenarnya dia sama. Kalau teman-teman lihat di sini modelnya ada banyak penerima, ya. Kemudian masing-masing terhubung dengan kelompok. Jadi di sini disebutkan juga di modelnya Scrum, ya. Dan modelnya Dominic bahwa ada banyak penerima, kemudian mereka terkoneksi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi ini adalah kesamaan dari model Dominic dengan model Milgram. Nah, apa yang bisa kita simpulkan teman-teman dari ini ya, dari 4 model ini, bahwa yang namanya proses komunikasi massa tradisional itu semuanya menggunakan yang namanya organisasi ya sebagai sumber. Kalau di sini sangat sederhana sekali dikatakan sebagai komunikator, ya, komunikator. Di sini model The Flow dia mengatakan sebagai source atau sumber. Nah, lalu di dua model ini mereka menyebutkan lebih spesifik lagi bahwa yang menjadi sumber
atau source dalam proses komunikasi massa itu adalah organisasi media. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan lanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan organisasi media. Ya. Oke, jadi capaian pembelajaran pada hari ini itu adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses penyampaian dan penerimaan pesan. Ya. Dan subnya itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses encoding oleh organisasi media. Ya, jadi teman-teman diharapkan dengan materi ini memahami apa itu organisasi media, kemudian yang kedua bagaimana proses encoding yang dilakukan. Apa sih proses encoding? Ya. Jadi di sini Dominic menjelaskan bahwa ada 8 komponen dari proses komunikasi manusia secara umum termasuk komunikasi massa yang di sini tidak ada sama sekali kata-kata efek. Ya, tidak ada kata-kata efek. Ini perbedaan antara model Laswell. Jadi model Laswell walaupun banyak digunakan, tetapi secara sederhana kita katakan dia hanya yang mencantumkan kata efek. Di tempat lain itu paling feedback dan noise. Sehingga di sini disimpulkan oleh Dominic ada 8 komponen. Yang pertama itu adalah source. Oke. Apa itu source? Kita mengenal source itu dengan demikian sebagai komunikator, sebagai hub, dan dia adalah organisasi media. Media itu apa saja? Ya, coba siapa yang bisa jawab? Apa saja contoh media? Ya, Mbak Dewi, silakan. Ada SCTV, kemudian RCTI dan Trans. Oke, terima kasih Mbak. Jadi ketika kita mendengar istilah media, ya, ketika kita mendengar istilah media itu ada beberapa makna, ya, beberapa makna. Yang pertama itu dia sebagai channel, yang kedua kita kenal dia sebagai source. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat di TV orang wawancara dari media mana, berarti dia sedang berbicara mengenai organisasinya. Ya. Tetapi ketika kita mengatakan pakai media apa, maka kita sedang berbicara mengenai channel. Nah, sekarang kita bahas tentang source atau organisasi media. Media tadi ada banyak ya teman-teman, ini dari sejarahnya mulai dari buku sampai ke komputer. Nah, teman-teman bisa melihat irisan kapan masing-masing media itu muncul, gitu ya. Komputer misalnya muncul di tahun-tahun seperti ini, gitu ya. Ini tahun inovasi dari komputer dari 1940, gitu ya. Kenapa bisa di 1940? Karena teknologinya sama seperti teknologi TV, ya, sama seperti teknologi TV. Ya. Kemudian di sini tahap penetrasi, tahap dia naik, gitu ya. Kemudian di tahap puncak, ya, komputer. Jadi di tahun ini, gitu ya, tahun 2000 awal, komputer itu belum terlalu maju sampai muncul Google, sampai muncul media sosial. Oke. Untuk memahami siapa itu organisasi media, kita bisa lihat salah satu definisi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang tentang pers. Di sini bisa kita lihat, pers itu adalah wahana komunikasi massa yang menyampaikan informasi, ya, mengolah, kemudian menyampaikan, kemudian yang menggunakan media. Dan ini berlaku tidak hanya sebagai media jurnalistik, ya, tetapi juga sebagai media yang lain. Contohnya adalah media hiburan. Oke. Apa karakter dari organisasi media? Ya. Yang pertama itu adalah dia bersifat kompleks dan formal. Ya. Ini teman-teman lihat, ini adalah struktur organisasi PT Tugu TV Jogja. Ya. Sangat kompleks sekali, ya, teman-teman. Sangat kompleks. Ya. Di sini teman-teman lihat apa yang bikin dia kompleks. Yang pertama itu adalah memegang uang yang jumlahnya sangat besar. Kemudian jumlah orangnya yang dibutuhkan sangat banyak. Kemudian koordinasi dan aplikasi dari otoritas. Nah, kemudian yang kedua, organisasi media itu memiliki kegiatan berupa proses gatekeeping. Ya. Jadi gatekeeping itu diambil dari teori Kurt Lewin. Ya, teman-teman mungkin masih ingat nama ini, Kurt Lewin, seorang ahli psikologi sosial yang banyak berteori tentang proses komunikasi manusia. Salah satunya adalah proses gatekeeping. Ya. Gatekeeping kalau kita lihat dari model Kurt Lewin
media itu sebagai penyaring ya dari apa yang ada di masyarakat. Nah, makanya di sini di modelnya Dominic di sini ada namanya informasi dari environment, dari lingkungan, kemudian disaring ya oleh media, kemudian mereka melakukan proses encoding. Ya. Kemudian level dari gatekeeping itu ada 5. Ini menurut Shoemaker ya, Rees dan Shoemaker mengatakan ada 5 level ya terkait dengan gatekeeping. Yang pertama dari individu, kemudian dari organisasi media, ya, sampai ke sistem masyarakat. Ya. Lalu teman-teman, di sini kita bisa lihat bagaimana ya orang menggunakan media ya, dari waktu maupun dari uang yang digunakan. Apalagi kalau sekarang teman-teman lihat orang menggunakan media itu kayak tidak terbatas oleh waktu. Oke, yang berikutnya ada yang namanya konvergensi media. Jadi media mulai menggunakan internet, media sosial, website dan sebagainya yang selalu dianggap sebagai media baru. Ya. Dan proses gatekeeping juga mengalami perubahan. Jadi ketika media mengalami konvergensi, ya, proses gatekeeping itu juga mulai berubah. Misalnya yang nomor 2, ya. Jadi alternatif sumber informasi ketika media tradisional itu terbatas, kalau di sini itu tidak terbatas. Dulu makanya orang sampai langganan koran karena sumber informasinya cuma itu atau TV. Kalau baca koran ya nonton TV-nya jarang-jarang. Atau baca korannya cuma pagi seperti itu. Kalau sekarang handphone itu ada di tangan, breaking news itu selalu ada ya, berita-berita terbaru itu juga selalu ada. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah keterbatasan nomor 3. Kalau dulu keterbatasan itu adalah pada space-nya. Ya. Kalau sekarang itu keterbatasan pada attention. Nah, itulah yang menyebabkan misalnya ketika orang bikin konten media sosial itu yang dibutuhkan itu adalah attention. Makanya ada istilah FYP, gitu ya. Dapat attention nggak dari publik. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai bagaimana yang disebut sebagai organisasi media dan apa yang mereka lakukan dalam proses encoding pesan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Mas Roysul, ya silakan Mas Roysul. Dari penjelasan kelima level gatekeeping tadi, apakah proses gatekeeping di semua media sama? Baik, ya. Apakah pada semua jenis media proses gatekeepingnya itu sama? Ya, tentu saja berbeda. Ya, tentu saja berbeda. Kalau kita bagi secara umum, media itu terbagi menjadi 2. Ada media berita atau informasi, kemudian ada media hiburan. Itu pembagian secara sederhana. Ya. Nah, prosesnya tentu berbeda. Misalnya dalam proses pembuatan film dengan proses produksi berita itu prosesnya itu berbeda, tapi secara prinsip dia sama. Ya, secara prinsip dia sama. Misalnya film dimulai dari ide, demikian juga dengan jurnalis. Dia mulai dengan oke, hari ini saya mau meliput apa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya di tahapan yang berikutnya prosesnya juga sama. Jadi ada tim, demikian juga dengan di jurnalistik. Itu ada yang namanya tim yang tadi kita sebut sebagai media rutin. Ya, yang nomor 2 seperti itu. Gitu ya, Mas Roysul. Ya. Oke. Yang terakhir teman-teman, saya kasih tugas untuk di rumah ya. Nanti bisa dikerjakan, ya, bisa dicatat seperti itu. Oke teman-teman, saya kira demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Kita tutup dengan berdoa, ya teman-teman. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai, saya tutup. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai, kemudian kepada Universitas Teknologi Yogyakarta, atasan dan rekan sejawat serta mahasiswa. Demikian, salam
Assalamualaikum